Bapak, Ibu, Bro and Sis sekalian, salam dalam damai kasih Kristus. Salam sukacita. Bersama saya, Albertus Iwan Susetio, dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita. Hari ini Jumat 11 November tahun 2022. Bacaan diambil dari Lukas 17 ayat 26 sampai dengan 37 dengan judul perikop Kedatangan Kerajaan Allah. Tema renungan hari ini adalah siapkah kita keluar dari zona nyaman? Ayat yang membuat atau yang berkesan buat saya adalah ayat 33. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Zaman Nuh dan zaman Lot yang terselamatkan adalah sebagian kecil dari kehidupan. Mereka dalam lingkaran kasih Allah lah yang selamat. Mereka berada dalam lingkaran kasih itu pun tidak boleh menoleh ke belakang. Mesti menatap ke depan. Mereka berada lingkarannya, mesti bersatu dalam lingkaran tersebut. Mungkin di antara kita ada yang merasa dalam lingkaran kasih Tuhan. Mungkin juga yang tidak tahu atau ragu-ragu. Namun demikian, kita semua bisa merasa pasti berada atau tidak berada dalam lingkaran kasih-Nya. Yang jelas semua dari kita mendekati lingkaran kasih tersebut. Banjir besar dan musnahnya Sodom merupakan gambaran akhir zaman. Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita tidak terlena hanya membangun tempat kediaman tetap di dunia ini dan mengabaikan pembangunan kehidupan yang akan datang. Karena kita akan menuju kehidupan abadi di surga. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang setia dan masuk dalam lingkaran kasih Allah, tekun menjalankan semua perintah-Nya, tetapi menjadi korban dalam wabah pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 2 tahun lewat. Sekarang kita pun masih merasa was-was dengan adanya varian baru yang mungkin bisa menyerang siapa saja dari kita. Dalam kesadaran seperti itu, inilah saatnya kita harus berani menghadapi baik kehidupan maupun kematian, menjadikan keduanya ada dan hadir nyata dalam diri kita. Sehingga dalam setiap langkah laku, selalu ingat akan anugerah kehidupan, serta bersiap kapanpun bila Allah memanggil kita. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara waktu saja. Hidup kita mengarah ke akhir zaman. Peristiwa itu bisa terjadi secara kolektif, bisa juga secara individu, dalam wujud kematian. Semua orang akan mengalaminya. Kita tidak perlu gentar akan situasi itu. Jika kita sudah memiliki tanda-tanda kerajaan Allah dalam diri kita. Sebagai murid Kristus, yang perlu kita lakukan ialah berjaga-jaga selalu dalam terang Injil Tuhan. Inilah yang kita perjuangkan dan kita bagikan pada sesama. Sharing saya saat ini adalah beberapa tahun yang lalu, istri dan anak-anak terpaksa pindah dari Jakarta ke Purwokerto. Waktu itu memang berat karena saya bekerja di Jakarta dengan kedudukan dan pekerjaan yang cukup mapan. Akhirnya anak-anak dan istri pindah lebih dahulu ke Purwokerto untuk menunggu atau menjaga bapak mertua yang sedang sakit. Dalam keadaan itu, saya berpikir, kalau saya ikut pindah, apa yang bisa saya lakukan di sana?
apa yang menjadi tujuan saya sebetulnya untuk pindah itu. Tetapi puji Tuhan, waktu saya memutuskan untuk pindah ke Purwokerto dengan meninggalkan segala zona nyaman yang sudah saya peroleh di Jakarta, saya masuk ke dalam satu komunitas yang baik untuk pengolahan iman, untuk pemulihan, dan akhirnya saya berada di sini. Mungkin kalau saya masih berada di Jakarta, saya tidak kenal apa yang namanya pemulihan. Dan saya bersyukur karena dengan keputusan saya untuk pindah dari Jakarta, berbalik arah menuju Purwokerto, saya memperolehnya semua. Refleksi yang diambil dari firman dan sharing saya hari ini adalah jangan kita terlalu terlena di zona nyaman. Sebab dosa akan membuat kita terlena, merasa nyaman, dan menganggap bahwa inilah kehidupan, inilah tujuan hidup kita. Namun tanpa kita sadari, kebinasaan itu akan datang tiba-tiba tanpa kita sadari. Yang kedua, jangan ragukan janji keselamatan Tuhan. Kita juga hendak diperingatkan oleh Tuhan. Jika sudah mengetahui peringatannya, kita sudah diarahkan menuju keselamatan. Maka jangan lagi menoleh ke belakang, seperti istri Lot yang menoleh ke belakang, akhirnya menjadi tiang darah. Tuhan Yesus mengingatkan, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan. Tidak ada seorang pun dari kita yang dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Dan tidak ada satu pun dari kita yang ada di dunia ini dapat menyelamatkan kita. Sebab jalan keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus itu diberikan pada kita. Maka jangan pernah kita memiliki hati yang bimbang dan ragu untuk mengimani dan mengikuti Tuhan sebagai satu-satunya jalan bagi keselamatan hidup kita. Semoga kita dimampukan untuk hidup layak di hadapan Allah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau adalah sandaran dan harapanku. Bentuklah dan kuatkanlah diriku agar tidak kembali mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang sudah Kau wartakan. Ingatkan kami untuk memiliki kerendahan hati, mau bertobat dan keluar dari zona nyaman, sehingga dengan demikian kapanpun Engkau kehendaki, aku siap. Ampuni kami bila masih seperti ini, tariklah agar segera keluar dari zona nyaman dan semakin mendalami janji keselamatan-Mu. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu memperoleh berkat dan kasih Allah, serta dimampukan untuk selalu rendah hati dan berbagi berkat bagi orang di sekitar kita. Salam, berkah dalam, salam sukacita.